pagi pemirsa, saatnya kami memperbarui informasi untuk Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Leli Mahmudah. Hingga Selasa sore, banjir masih menggenangi beberapa wilayah di Kabupaten Kebumen. Banjir juga menyebabkan kemacetan sepanjang 5 km. Hingga Selasa pagi, jalan utama lintas selatan Wonogiri Kebumen masih terendam. Genangan sebabkan sejumlah kendaraan tak bisa melintas. Pengguna jalan juga mau tak mau kurangi laju kendaraannya. Macet pun terjadi hingga 5 km. Macet sekitar 2 kilo sampai 5 kilo. Dari arah timur 5 kiloan. Dari arah barat sekitar 5 kilo juga. Banjir dari mulai malam semalam sampai pagi ini belum reda. Selain di jalanan, banjir di sejumlah area permukiman pun belum surut. Salah satunya di Desa Sumberdadi. Banjir melanda sejak Selasa dini hari. Air berasal dari luapan sungai Kedung Bener. Perkiraannya air justru tambah tinggi mengingat hujan masih mengguyur di sejumlah area. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Tia Rizkyana melaporkan. Kita beralih ke Semarang, pemirsa. Objek wisata di Dusun Semilir Kabupaten Semarang kini ditutup karena mengabaikan protokol kesehatan. Objek wisata Dusun Semilir yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mendadak viral karena salah satu permainannya yakni perosotan yang ramai dibicarakan oleh warganet. Namun, karena ramai dikunjungi oleh wisatawan dan bahkan sampai membludak, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 pun menutup objek wisata tersebut pada Minggu 29 November 2020. Objek wisata yang terletak di Kabupaten Semarang itu dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola tentang kapasitas pengunjung dan protokol kesehatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Satgas COVID-19 menutup sementara destinasi wisata tersebut dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan pengelolaan destinasi wisata tersebut. Ujar PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Valianto Sukendro. Penghentian kegiatan usaha tersebut berdasarkan pada Perbub nomor 65 tahun 2020. Namun, sebelum dilakukan penutupan, pengelola Dusun Semilir telah mendapat pemberitahuan namun tetap dihiraukan. Dari Semarang, Iza Turiskiana melaporkan. Meski harga cabai di pasaran naik, namun petani Desa Lumbung Mas, Kecamatan Pati, Kabupaten Puncakwangi tetap mengalami kegagalan panen akibat serangan hama. Meski harga cabai di pasar naik, namun petani di Desa Lumbung Mas, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati justru mengalami kerugian. Pasalnya, petani mengalami gagal panen akibat serangan hama. Berbagai upaya telah dilakukan para petani agar bisa panen, namun tidak membuahkan hasil karena cabai tidak tumbuh normal. Menurut Sumijan, biasanya setiap hektar lahan cabai merah besar dapat menghasilkan antara 1-5 ton cabai, tetapi mereka hanya bisa panen sekitar 75 kg cabai. Akibat banyak cabai yang terserang hama, mengakibatkan pembusukan cabai dan daunnya berwarna kuning. Pertumbuhannya yang sulit. Ini petani ya tumbuhnya semacam ini ya akhirnya ya tetap merasa rugi karena apa? Penyakit seperti cabai ini sampai sekarang belum bisa diketemukan obatnya yang pas itu belum bisa. Untuk solusi untuk menanggulangi harus dicabut. Karena ini kalau walaupun dipelihara, dibiarkan itu tidak akan berbuah, Pak. Bukan seperti ini kan jelek. Nanti bahkan bisa menulari yang lain. Sedikitnya ada 5 hektar tanaman cabai di Desa Lumbung Mas, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati yang terancam gagal panen. Akibat curah hujan tinggi, serta tanaman cabai membusuk dan tidak bisa tumbuh seperti biasanya. Nurul Izzah, Pati melaporkan. Pasca menjalani masa cuti kampanye selama hampir 3 bulan, Wali Kota Semarang Hendra Prihadi kini akan fokus melanjutkan pembangunan Kretek Pasi Sampangan yang akan berakhir pada pertengahan Desember. Wali Kota Semarang melakukan peninjauan pembangunan Kretek Pasi Sampangan. Hendi menerangkan, menurut pengamatan di lapangan, proyek yang menelan anggaran sekitar 15 miliar tersebut kini sudah mencapai progres sebesar 65%. Dirinya pun berharap dengan sisa waktu yang diberikan, percepatan pembangunan bisa dilakukan, sehingga akses jalan tersebut dapat lebih cepat digunakan oleh masyarakat.
Selain itu, dalam tinjauannya, Hendi juga menginstruksikan dinas terkait untuk dapat segera merapikan aspal jalan yang terkena dampak pembangunan jembatan pasca pekerjaan pelebaran selesai dilakukan. Progresnya sudah sekitar 65%. Kontraktor juga sudah kita hadirkan. Ini pekerjaan bisa selesai kapan? Mereka merencanakan mulai beton hari ini, kemudian perkiraan selesai 20 Desember. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Leli Mahmudah sekaligus mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.